Saudaraku, kita jumpa lagi. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang masa terpanjang dalam kehidupan manusia, yaitu masa berburu. Saudaraku, kalau kita sepakat bahwa manusia purba muncul di permukaan bumi ini sekitar 2 juta tahun yang lalu, dan baru sekitar 10.000 tahun yang lalu manusia memasuki revolusi pertanian, maka kita ketahui masa terpanjang dalam kehidupan manusia adalah masa berburu. Masa di mana otak manusia sedang dalam proses perkembangan, berkembang semakin besar dan semakin kompleks. Berpikir manusia juga berkembang, kesadaran manusia tumbuh dan berkembang, kesadaran tentang dirinya sendiri, juga kesadaran tentang lingkungannya, terutama kesadaran tentang ancaman misalnya. Keterampilan manusia juga secara bertahap berkembang sedikit demi sedikit. Pertumbuhan manusia juga sangat lambat. Diperkirakan pada awal kehadiran manusia 2 juta tahun yang lalu, jumlah manusia diperkirakan masih kurang dari 1 juta. 1 juta ini saya pikir menempati hampir seluruh benua. Paling tidak dia ada di Asia, Afrika, dan Eropa. Saudaraku, dalam masa berburu ini manusia memasuki suatu masa yang sangat penting. Yang pertama, di sini ujian terberat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Dalam masa berburu ini, alam itu sangat keras bila dibandingkan dengan pengetahuan dan keterampilan manusia. Maka oleh karena itu, bisa jadi angka kelahiran dan angka kematian itu hanya beda sedikit, sangat sedikit. Karena ternyata pertumbuhan penduduk juga sangat rendah pada kala itu. Ini bisa terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian itu bedanya sangat sedikit. Mengapa demikian? Karena memang pada waktu itu pengetahuan manusia, katakanlah tentang kesehatan misalnya, sangat rendah. Oleh karena itu, saya perkirakan di masa berburu ini, manusia yang hidup dalam kelompok-kelompok tertentu, katakanlah dalam satu kelompok itu 20-30 orang, yang hidup mengembara dari satu wilayah ke wilayah lain mengikuti makanannya, berupa hewan-buruan dan tumbuh-tumbuhan. Kehidupan pada waktu itu masih kehidupan komunal. Tujuannya satu, bisa mempertahankan hidupnya, mempertahankan keturunannya. Bukan mustahil pada waktu itu banyak kelompok yang punah. Misalnya begini, kelompok-kelompok manusia yang kemudian mengadakan perkawinan di antara manusia di antara mereka dalam satu kelompok tersebut, saya pikir dia akan menderita biological inbreeding dan cultural inbreeding. Besar kemungkinan daya tahan mereka ini lemah dan punah di perjalanan. Yang bertahan hidup terus, saya kira adalah masyarakat, kelompok-kelompok yang berani berbaur dengan kelompok lain yang mereka jumpai pada waktu pengembaraannya mencari makanan tersebut. Apakah itu dilakukan dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, atau laki-laki yang tidak kebagian perempuan di kelompoknya pergi ke kelompok lain untuk mendapatkan perempuan di kelompok-kelompok lain tersebut. Saya pikir justru itulah yang akan hidup bertahan sampai sekarang ini. Sementara kelompok yang mengisolir dirinya terus-menerus dalam kelompok itu saja, hampir bisa dipastikan mereka akan punah. Sekarang pun kalau ada kelompok manusia yang hidup dalam kelompok kecilnya saja dan tidak mau bergaul dengan yang lain, dia juga akan lenyap secara perlahan-lahan. Apa karena kematian atau karena mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Saudaraku, masa berburu ini juga sangat penting karena di masa berburu inilah selain manusia itu melakukan tindakan survival, manusia itu mulai menyusun nilai-nilai yang akan dijadikan
dasar hubungan di antara mereka. Masyarakat gotong royong misalnya, yaitu masyarakat Nusantara, masyarakat penghuni Nusantara ini mempunyai cara hidup gotong royong. Cara hidup yang telah mereka mulai sejak mereka berburu hewan besar, katakanlah sejak berburu kerbau liar misalnya. Masa berburu itu bisa jadi sudah mereka jalani ratusan ribu tahun yang lalu. Sejak itu, masyarakat gotong royong menjalani kehidupannya dengan cara hidup gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama sukarela, setara, merdeka, bantu-membantu, dan tolong-menolong untuk kebaikan bersama. Saya pikir cara hidup gotong royong inilah yang membuat masyarakat Nusantara itu survive. Dan sampai sekarang masih bisa kita lihat. Cara hidup gotong royong yang dikerjakan mulai dari Sumatera di bagian barat Indonesia sampai ke Papua di bagian timur. Cara gotong royong itu masih banyak kita kerjakan. Terutama dalam menghadapi kematian warga setempat misalnya. Atau dalam menghadapi upacara-upacara keagamaan dan kepercayaan. Kita melakukan gotong royong itu. Bahkan di dalam kehidupan bernegara pun sebenarnya kita menjalankan cara hidup gotong royong. Soekarno pada pidato tanggal 1 Juni menyatakan hendaknya negara yang kita dirikan inilah negara gotong royong. Maksudnya adalah cara hidup gotong royong yang tadinya menjadi cara hidup dalam kehidupan bermasyarakat itu diangkat oleh Soekarno menjadi cara hidup bernegara. Bisa dimengerti di penghujung dari pembukaan Undang-Undang 45 ditulis serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, rakyat Indonesia. Pernyataan potongan kalimat bagian akhir ini adalah kristalisasi dari cara hidup gotong royong yang sudah ada di masyarakat Nusantara sejak masa berburu. Sayangnya, justru penggalan kalimat terakhir yang menurut saya sangat penting ini sekarang sering kita lupakan di Indonesia. Jadi bisa dimengerti mengapa bangsa kita ini sekarang masih terseok-seok, tertati-tati, maju tersendat-sendat, atau bahkan stagnan. Kenapa? Karena kita mengkhianati cara hidup kita sendiri. Cara hidup yang telah berlangsung ratusan ribu tahun, yang sudah disalin di dalam salinan DNA manusia Indonesia. Oleh karena itu, pada waktu kita tidak menjalankan gotong royong ini, pada waktu kita tidak memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada waktu itu kita mengingkari salinan DNA di dalam tubuh kita sendiri-sendiri masing-masing. Salinan DNA yang telah membuat masyarakat Nusantara ini survive sampai sekarang, kemudian menghimpun diri menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan kemudian mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, dan sekarang sudah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itu, maka kalau Indonesia ini mau kembali sukses, maju, gilang gemilang, saya pikir tidak ada pilihan lain. Kita akan hidupkan kembali cara hidup gotong royong itu, baik di dalam kehidupan masyarakat dan juga di dalam kehidupan bernegara. Demikian juga dalam peradaban lain. Katakanlah di peradaban Tionghoa yang mendasarkan kehidupannya dalam nilai-nilai kekeluargaan. Dalam nilai kekeluargaan itu, bangsa besar itu menganggap dirinya satu keluarga. Para pemimpinnya dianggap orang tua dan masyarakat dianggap anak-anak yang harus patuh pada orang tuanya. Sistem pemerintahan seperti itulah yang dijalankan sekarang di Republik Rakyat Cina, dan mereka bisa maju. Bahkan sekarang mereka mulai mengimbangi peradaban barat. Peradaban barat juga saya kira demikian. Jauh di belakang sana pada masa berburu, barangkali juga ratusan ribu tahun yang lalu, cara hidup individualisme itu sudah mereka terapkan. Bisa dimengerti karena mereka tinggal di wilayah 4 musim. Pada musim-musim dingin tentu mereka sulit untuk bertemu. Dan mereka harus berusaha survive. Hidup, mempertahankan hidup. Mereka mengumpulkan makanan untuk dimakan pada musim dingin itu. Dan itu dikerjakan oleh
kelompok-kelompok kecil. Itu pula sebabnya sampai sekarang peradaban barat itu mereka bangun di atas dasar individualisme, yaitu kebebasan individu, kesetaraan, kemerdekaan, persaudaraan, dan hak milik. Itu membuat mereka maju. Kita harus mengakui sampai sekarang peradaban yang paling sukses di muka bumi ini adalah peradaban barat. Dunia ini banyak belajar dari mereka tentang, misalnya tentang ilmu dan teknologi, tentang konsep-konsep kenegaraan seperti negara bangsa dan demokrasi, dan lain sebagainya. Metodologi ilmiah, bagaimana kita meneliti dan menyusun ilmu, itu kita dapat dari barat. Mereka memang maju 2-3 langkah di depan. Dan kita sekarang, Indonesia dengan peradaban gotong royong, masih terseok-seok di belakang, tertinggal 2 atau 3 langkah. Oleh karena kita mengkhianati nilai-nilai kita sendiri. Kita tertarik ke sana, tertarik kemari, nilai-nilai sebentar ke barat, sebentar ke timur, sebentar ke tempat lain. Kita melupakan nilai-nilai yang membuat masyarakat Nusantara yang sekarang menjadi bangsa Indonesia ini survive. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam pembicaraan mengenai masa berburu ini saya ingatkan kembali. Masyarakat Indonesia yang menjadi kelanjutan dari masyarakat gotong royong di Nusantara ini, di dalam setiap sel tubuhnya, di dalam salinan DNA-nya itu tertulis nilai-nilai gotong royong itu. Persaudaraan, kesetaraan, kemerdekaan, dan kebaikan bersama. Mari kita hidup dan berkembang dengan berdasarkan nilai-nilai tersebut, baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Kita kerja keras seperti dulu juga kita kerja keras. Dengan demikian, kita akan survive dan maju. Sampai sekian dulu saudaraku. Kita jumpa lagi besok dengan tema revolusi pertanian. Terima kasih.